Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Shadaqallahul adzim. Kita bersyukur pada Allah karena siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Senang rasanya bisa hadir di sini. Tadi pagi ketemu mahasiswa, muda-muda semuanya. Sekarang kayaknya lebih muda lagi kayaknya ya. Baik, hari ini saya coba sharing tentang sebuah konsep pengobatan ya. Sebelum saya mulai, ini ada sebuah hadis yang cukup menarik. Oke, slide coba. Iya. Hadis ini cukup panjang, tapi saya tertarik dengan hadis ini. Jadi waktu saya kuliah dulu di hadis, buat ustadz ini nggak menarik, tapi buat saya cukup menarik. Jadi dalam sebuah pertemuan, kok Ali nggak ada? Rasul bertanya kepada para sahabat, kemana Ali bin Abi Thalib? Sahabat menjawab, sakit mata ya Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Panggil Ali. Dipanggillah Ali, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sederhana. Ternyata Rasulullah meludahi matanya Ali bin Abi Thalib. Dan sembuhlah sakit matanya Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu contoh hadis di mana Rasulullah pernah mengobati sahabat. Caranya sederhana. Sakit mata diludahi. Saya pengen mempraktekkan hadis ini, ternyata nggak ada satu pasien pun yang mau saya ludahin. Ya, akhirnya saya penasaran ini. Ini bener nggak sih ini hadis nih? Ya udah, riset saya. Yang di riset nggak ada, ya sudah. Kebenaran pas pada waktu itu istri saya sedang sakit mata. Nah, kesempatan ini. Sudah lagi tidur, saya buka, saya ludahi. Ternyata habis itu melek marah-marah. Ya. Ternyata istri saya sendiri pun nggak mau diludahin gitu ya. Tapi hasilnya bagus ternyata. Tapi saya penasaran dengan hadis ini, saya pelajari lagi, terlepas dari ludahnya Rasul berkah, tapi Rasul juga manusia. Setelah saya baca lagi dengan beberapa referensi, ternyata air liur itu mengandung banyak enzim. Salah satu enzim yang cukup menarik perhatian saya adalah lisosim. Apa itu? Enzim yang berperan sebagai antibiotik alamiah. Jadi boleh jadi pada waktu itu kasusnya konjungtivitis akut atau mata merah, kemudian diludahi oleh Rasulullah mengandung enzim lisosim, sembuhlah konjungtivitisnya. Ini analisis saya. Jadi silakan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mencobanya. Tapi saran saya jangan habis makan cabai. Ya, pasti pedasnya minta ampun ini ya. Tapi ini cara yang luar biasa dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pernah ngobatin sahabat. Ya, ini salah satu bentuk pengobatan Nabi. Ya. Slide. Nah, ini. Ini penting gini. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Kecuali satu penyakit. Yaitu apa?
tua. Jadi yang sudah tua terima nasib. Ya, ini memang udah penyakit yang sulit ini. Ya, jadi semua penyakit ada obatnya kecuali tua. Ini yang ngomong Rasulullah. Termasuk kanker, insya Allah ada obatnya. Kecuali penyakit tua. Apa tua? Keriput, ya, menopause. Itulah contoh-contoh penyakit tua. Laki-laki prostat. Dan memang seperti itu. Kalau sudah tua ya sudah. Tinggal tunggu saja gitu ya. Tapi ini penyakit tua. Kira-kira seperti itu. Slide lagi. Nah ini cukup penting buat saya dan ini menjadi bahan pemikiran buat saya. Dan ini pun menjadi bahan perenungan buat saya. Coba Bapak dan Ibu sedikit menganalisis nih. Rumah sakit makin banyak. Klinik makin banyak. Dokter aja praktek sampai 2 bulan baru dapat. Kok makin banyak rumah sakit, makin pinter dokter, makin banyak klinik, makin banyak dokter, tapi orang sakit tambah banyak. Kalau saya tanya yang salah dokternya atau pasiennya? Pak, Bu, yang salah dokternya atau pasiennya? Karena saya dokter, saya salahin pasiennya. Gitu ya. Adil ya Bu ya, Pak ya. Kenapa saya nyalain pasiennya? Karena pasien itu kalau di depan dokter tuh pasrah. Bu, jangan makan kolesterol ya. Lemak-lemak nanti kolesterolnya naik. Nurut. Pak, jangan makan yang jeroan nih. Nanti asam uratnya kambuh. Nurut. Bu, ini saya kasih antibiotik. Tolong habiskan. Nurut. Sampai-sampai kalau saya punya pikiran negatif, ini pikiran negatif saja. Saya tulis racun tikus. Itu saya yakin ditelan tuh sama pasien. Saking nurutnya sama dokter. Sampai-sampai dokter itu, ini mohon maaf nih agak banyol saja. Itu kalau memotivasi pasien, itu hebat loh dibanding ustadz. Mohon maaf di sini kalau ada ustadz nih. Contoh yang sederhana begini. Kalau ustadz ngomong begini, Bapak, Ibu, ayo sholat tahajud. Nanti kalau sholat tahajud diangkat derajatnya oleh Allah, dikabulkan doanya oleh Allah. Kira-kira kalau Ustadz ngomong seperti itu, Bapak Ibu sholat tahajud apa tidak? Pak, Bu, sholat apa enggak? Bisa iya, bisa enggak. Tapi mudah-mudahan di sini sholat semuanya. Tapi coba kalau dokter yang ngomong, ini dokter yang ngomong. Ibu, tensi Ibu 190/110. Secara teoritis medis Bu, nanti dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi akan keluar epinefrin dalam jumlah yang besar. Kalau epinefrin keluar dalam jumlah besar, maka pembuluh darah Ibu akan menciut. Jadi kalau Ibu tidak sholat tahajud nanti malam Bu, 99,99% Ibu akan terkena serangan stroke dan meninggal. Kira-kira sholat apa enggak? Hebatan mana dokter sama ustadz? Ternyata dokter bisa memotivasi pasien. Makanya kalau di sini ada yang dokter, ayo saya ajak syiar. Ternyata banyak kok amalan-amalan sunnah yang bermanfaat dari sisi kesehatan. Termasuk penanganan penyakit kanker. Saya membaca sebuah jurnal cukup menarik. Jadi ada penelitian di sel lain. Sel lain itu sel kanker. Dibacakan Al-Quran terus-menerus, sel kankernya tidak berkembang. Ini bagus, ini efeknya. Ya, dan saya punya satu kasus pasien kanker. Kebenaran ibu-ibu kanker payudara stadium 4. Sudah metastasis kemanapun. Jadi di kemo sudah tua, nggak di kemo penyakit udah nyebar. Prediksi umur ya sekitar 6 bulan. Dokter sudah nyerah, bingung. Kemo resiko, nggak di kemo resiko. Udah cari alternatif. Nah dicarilah saya. Karena saya dianggap alternatif. Karena gelar saya 2, dokter plus dukun. Itu ya dicari ke saya. Ya sudah, saya obatin pada waktu itu. Saya bilang, ya Bu, kita ikhtiarkan. Secara teoritis memang sulit. Karena sudah nyebar kemana-mana. Tapi saya punya keyakinan Bu, bahwa yang menyembuhkan itu bukan manusia kok. Allah yang menyembuhkan. Kita coba ikhtiar Bu, yang sederhana. Pada waktu itu saya kasih beberapa obat herbal. Kenapa obat herbal? Karena kalau kimia sintetik dia sudah tidak bisa nerima.
Dokter bilang prediksi 6 bulan kemungkinan. Ya sudah, saya kasih obat herbal. Apa yang terjadi? 5 bulan berobat, akhirnya tidak datang lagi ke saya. Saya pikir kayaknya mati nih ibunya nih ya, mikirin saya gitu ya. Udah 5 bulan, bener nih prediksi dokter. Sudah, berarti sudah selesai, memang berat kasusnya. Tapi ada sesuatu yang cukup menarik. 2 tahun kemudian, ibu itu datang menemui saya lagi. Saya kaget. Maaf bu, ibu bukan yang menderita penyakit kanker payudara stadium 4? Iya dok. Kok masih hidup ya bu? Saya tanya begitu. Saya bingung jujur, kok bisa masih hidup? Apa rahasianya? Nah ini cukup menarik ini. Cukup menarik sebelum saya masuk ke sini. Jawabannya begini, ini yang menjadi terngiang-ngiang buat saya. Dok, saya juga tidak tahu sejauh ini bisa bertahan. Emang apa yang ibu lakukan? Ibu itu cerita, sesuai dengan saran dokter, saya suruh bersyukur dengan penyakit saya. Jadi bersyukur. Dan saya mensyukuri itu. Kenapa ibu bersyukur dan penyakit? Karena gara-gara sakit dok, dokter suruh sholat tahajud, saya sholat tahajud. Dokter suruh baca Quran sehari 2 juz, saya baca Quran sehari 2 juz. Dokter suruh banyak sedekah karena menolak bala, saya suruh sedekah. Dulu ngaji susah, sholat tahajud nggak pernah, sedekah boro-boro. Jadi saya senang dengan sakit, saya merasa dekat dengan Allah. 1, jadi dia bersyukur dengan sakit. Terus apa lagi ibu? Saya ikhlas dengan penyakit. Mau ambil kapapun, saya ikhlas. Yang penting saya mempersiapkan amal. Dan ternyata dengan izin Allah, kanker payudaranya nggak membunuh dia. Ya, sampai sekarang masih hidup. Ternyata kuncinya tadi syukur, ikhlas. Sama tadi baca Quran. Ini cukup menarik karena penelitian S3 saya itu saya meneliti tentang efek Quran terhadap sel. Cuman saya tidak ke kanker, tapi ke sel bakteri. Selama ini bakteri itu kan dibunuh dengan antibiotik. Berarti kan membunuh makhluk. Nah, saya nggak membunuh modelnya. Saya ajak ngomong. Gimana bakteri diajak dialog supaya dia tidak mengganggu. Nah, dialog dengan menggunakan apa? Salah satu dengan menggunakan Al-Quran. Nah, ini menjadi perhatian saya. Kira-kira Bapak dan Ibu yakin nggak dengan hadis ini? Ini penting buat saya ini. Allah nggak mungkin menjadikan obat dari benda yang diharamkan. Ini buat saya cukup penting. Jadi kalau ada sesuatu yang haram, saya meyakini itu nggak jadi obat. Ya, kalau darurat oke, darurat. Tapi kalau konsepnya haram, ini yang harus diperhatikan. Kira-kira seperti itu. Ya, slide lagi. Ini pernah zaman Rasulullah, ada seorang tabib yang pengen bikin obat dari khamr. Tapi Rasul melarang dan membencinya. Kemudian dia tanya, saya untuk obat ya Rasulullah? Khamr bukan obat, tetapi ia adalah penyakit. Ini menjadi krusial buat saya, jadi hati-hati kalau Bapak dan Ibu berobat. Saran saya tanya aja sama dokter. Dok, halal apa haram obatnya? Tanya aja, gitu loh kan. Karena ini penting, gitu ya. Kalau misalnya haram, darurat nggak dok? Oh darurat, ya sudah, boleh. Oh nggak darurat, nah tinggalkan. Gitu ya. Oke, slide lagi. Ini boleh ya kalau kondisinya terpaksa. Slide lagi. Nah ini, yakin nggak Bapak Ibu dengan hadis ini? Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Yakin? Benar. Sekarang kalau ibu lagi pusing, apa yang pertama kali diingat? Ayo, lagi pusing, apa pertama kali diingat? Mohon maaf nih ya, mohon maaf nih. Panadol, Paramek, Bodrek, boro-boro ingat Allah ini. Biasanya ingat Allah itu kalau udah dekat-dekat mau mati, nah itu baru ingat Allah itu ya. Ini logik ini. Saya contohkan begini. Ibu tahu sel darah putih? Tahu ya? Apa fungsi sel darah putih? Dia membunuh kuman. Memakan benda asing. Jadi kalau ada kuman datang, sel darah putih bergerak. Oh, ini ada kuman, saya bergerak ke sana. Setelah kumannya dapat, oh ternyata jumlah kumannya banyak. Panggil pasukan tambahan. Setelah berhasil kumannya dibunuh, apa yang dilakukan sel darah putih? Apoptosis. Apa itu apoptosis? Bunuh diri sendiri.
Pertanyaan saya, siapa yang nyuruh sel darah putih bergerak? Siapa yang menyuruh sel darah putih bunuh diri sendiri? Dunia kedokteran nggak bisa jawab. Termasuk kanker. Kenapa dia muncul kanker? Wallahu a'lam. Cuman diduga faktor-faktor pencetus. Sudah disampaikan sama dokter yang sebelumnya. Tapi penyebabnya tidak jelas. Karena penyakit kanker adalah penyakit gen. Dan boleh jadi dia sudah dioperasi, kemoterapi, radiasi, muncul lagi karena ada namanya kanker stem cell atau bibit kanker. Dari mana? Dari gennya. Berarti kan ada sesuatu yang tidak bisa kita atur. Berarti siapa yang menyuruh sel darah putih bergerak? Allah. Siapa yang menyuruh sel itu membelah? Allah. Maka itu kalau kita sakit, tolong ingat Allah. Karena buat saya ini cukup penting. Karena selama ini kita sakit, mohon maaf, ikhtiar sih boleh, tapi tolong jangan tinggalkan Allah. Saya kemarin ada seorang pasien datang ke saya, dia sudah mencoba ke semua dokter untuk penyakitnya dan tidak sembuh-sembuh. Saya bilang ke ibu itu, ibu sudah semua dokter dicoba? Iya. Saya tanya sama ibu, ibu yang meyakini ibu itu sembuh itu ke dokternya, obatnya, atau Allah? Pasti dia jawab Allah. Pertanyaan saya, pernah nggak ibu berikhtiar minta sama Allah? Sering dong. Sering saya minta tapi nggak dikabulkan. Pertanyaan saya, ibu kalau minta kepada orang yang belum orang itu kenal, kira-kira orang itu ngasih apa enggak? Enggak kan? Udah kenal aja kita minta, ngasih apa enggak? Enggak. Terus gimana caranya? Langkah pertama, kenali Allah dulu. Yang kedua, bikin Allah cinta kepada ibu, saya bilang. Kalau Allah cinta, apapun ibu akan diberikan oleh Allah. Terus gimana caranya? Nah, ada kata-kata cinta yang Allah bilang. Contohnya apa? Allah sangat cinta orang yang puasa Nabi Daud. Berarti saya suruh tuh Nabi Daud, Bu, biar cinta Allah muncul, maka akan minta. Allah cinta dengan orang-orang yang rajin sedekah, banyakin sedekah. Nah, akhirnya ibu itu berubah. Nah, ini kebanyakan masyarakat lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter sehebat apapun, termasuk dokter bedah, setelah dibedah ada luka, siapa yang merapatkan luka? Sel itu sendiri. Siapa yang menyuruh sel itu membelah? Nggak bisa dokter nyuruh membelah. Dokter hanya bikin, kasih antibiotik, dijahit, tapi untuk merekatkan dan membelahnya Allah. Maka itu saya ingatkan, Allah ini penting. Tauhid dalam pengobatan membuat saya cukup penting ini. Ya, oke, slide lagi. Slide lagi. Ini paradigma sakit. Gimana Ibu? Sakit menghapus dosa. Jadi beruntunglah yang sakit. Karena janji Allah, sakit harus akan menghapus dosa. Berarti kesimpulannya senang dong Bu sama sakit? Bu, senang sama sakit? Enggak, ini ngapus dosa loh. Bahkan ada satu penyakit dalam sebuah hadis, sakit demam bisa menghapuskan dosa selama 1 tahun. Maka itu beruntunglah yang sakit demam. Apalagi tipes, 14 hari dia demam itu. Berarti 14 tahun dihapuskan. Jadi ibu senang dengan sakit? Senang apa enggak ini? Ibu puasa, ada puasa Muharram, itu dosa setahun dihapuskan. Ini dengan sakit demam saja setahun dihapuskan. Ibu tahu Nabi Ayub? Pernah nggak Nabi Ayub minta sembuh ketika sakit? Berarti luar biasa ini sakit. Jadi kalau, mohon maaf, kebanyakan pasien kalau kena sakit, gerundelnya yang dominan. Bukan senangnya yang dominan. Ternyata saya punya pasien, orang yang berkeluh kesah dengan penyakit sama orang yang senang dengan penyakit, sembuhnya lebih cepat orang yang senang dengan penyakit. Dia syukur, dia ikhlas, dia introspeksi diri. Karena janji Allah akan dihapuskan dosa-dosanya. Saya pendekatannya agak berbeda ini. Saya lebih banyak kepada pendekatan tauhid dalam pengobatan. Karena buat saya, sakit tidak sakit
Dunia ini adalah sebuah permainan saja. Ada suatu kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Jadi setiap kejadian yang menimpa kita, itu adalah menjadi pelajaran buat kita. Oke, slide lagi. Nah, ini sedikit saya sampaikan. Konsep pengobatan itu ada beberapa macam. Pengobatan konvensional, pengobatan yang hasil dari riset dan penelitian. Ini yang ada saat ini. Tapi yang namanya riset dan penelitian boleh jadi sekarang benar, besok salah. Contoh, dulu ada program 4 sehat 5 sempurna. Sekarang ada nggak? Tidak ada. Gizi seimbang. Dulu planet jumlahnya 9, sekarang berkembang menjadi 11. Pluto bukan planet. Jadi boleh jadi penelitian saat ini, boleh jadi besok salah. Artinya apa penelitian manusia? Relatif. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Termasuk pengobatan kanker, mohon maaf. Saat ini masih ngetren kemoterapi, radiasi, ya, operasi. Kebenaran saya di Darmais juga 2 tahun. Tapi saya bagian research. Ternyata ada pengobatan yang luar biasa. Itu dengan menggunakan imunoterapi. Baru keluar 2017 kemarin. Itu dengan menggunakan apa? Namanya anti-PDL1. Keren ini. Gimana cara kerjanya? Kankernya itu nggak dibunuh. Nggak dioperasi, nggak dikemo, nggak diradiasi. Tapi diapain? Topengnya dibuka. Jadi penyakit kanker itu disebabkan karena apa? Sel kanker tidak dikenali sebagai musuh oleh si imun. Dengan cara apa? Dia bikin topeng. Jadi kayak orang munafik itu si kanker. Gitu ya. Kira-kira begitulah gambarannya. Nah terus kemudian ada obat yang namanya membuka tabir munafik. Dibuka itu tabirnya namanya anti-PDL1. Nah ketahuan dia musuh, dimakan itu sama si sel imun. Ini pengobatan yang terbaru saat ini yang digunakan di Darmais, keren ini, namanya anti-PDL1. Itu dengan menggunakan respon imun. Nah sekarang sudah mulai berubah. Teori manusia selalu berubah dan berubah. Nah ini penelitian terbaru yang saya juga lakukan penelitian. Ini bersama dengan beberapa profesor dari luar negeri. Saya melakukan penelitian tentang sel diajak dialog. Ayo sel, kembali ke fitrahmu. Ya kita teliti. Nanti kalau emang ini berhasil, baru saya akan publikasi. Jadi cara kerjanya adalah dialog sebenarnya. Bukan dengan cara di-kill, tapi didialogkan. Kemarin saya sudah ada nyoba pasien sirosis hati yang sudah mati. Kemudian saya teteskan lewat cairan infus. Saya masukkan zat yang berdialog dengan si sel. Ayo dialog. Jadi ada bahasa mediator. Alhamdulillah dengan izin Allah, selnya mampu regenerasi lagi. Nah ini cukup menarik. Maka itu saya pakai ini untuk penelitian S3 saya yang lain lagi. Kemudian saya sekolah S3 ada 2. Ya, jadi menarik nih buat saya penelitian tentang bagaimana sel itu didialogkan. Ya. Satu lagi pengobatan alami. Pengobatan yang interaksi manusia dengan alam. Kita sering mendengar akupunktur. Itu katanya gara-gara orang nginjak duri sembuh. Alami itu. Di India ada namanya Ayurveda. Tahu Ayurveda, Bu? Konsep pengobatan dengan melihat perilaku Tuhannya. Kan kalau di India mohon maaf, sapi dan kerbau dianggap Tuhannya, ya kan? Suci lah. Maka itu pernah di India tuh macet total gara-gara Tuhannya lewat, nggak ada yang berani ngusir. Gitu ya. Dan kerbau senangnya mandi lumpur, akhirnya orang India ikut mandi lumpur. Ya, terkenal dengan namanya mat terapi. Jadi ternyata negara masing-masing negara tuh punya pengobatan yang berbeda-beda. Di Sri Lanka ada namanya naturopati, di Inggris ada namanya homeopati. Ternyata di masing-masing negara punya pengobatan asli masing-masing. Termasuk di Indonesia.